Halo semua, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik. Walaupun sekarang ini saat video ini dibuat, kita semua makhluk di bumi sedang menghadapi kondisi pandemi akibat muncul dan menyebarnya virus COVID-19. Mudah-mudahan kita yang berada di masa ini bisa melewati cobaan ini semua. Amin. Langsung aja di video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat aplikasi. Lebih tepatnya simple aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java, penyimpanan data dengan database MySQL, dan editornya menggunakan NetBeans. Bagi teman-teman yang lagi atau mau belajar bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi, mungkin teman-teman yang baru masuk kuliah jurusan komputer atau adik-adik SMK jurusan komputer juga, atau bahkan mungkin yang di luar bidang komputer tapi ingin tahu bagaimana sih coding itu untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, di sini saya akan tunjukkan tapi secara garis besar tentang pemrograman atau coding untuk membuat aplikasi yang sangat sederhana. Karena ini seperti garis besar, jadi saya tidak terangkan begitu detail dari algoritma atau pemrograman dasarnya. Kalau rekan-rekan nantinya benar-benar tertarik untuk jadi seorang programmer, mungkin nanti harus pelajari tentang algoritma pemrograman dasar tentunya. Ini banyak di internet. Di sini saya akan terangkan sedikit yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi ini aja. Diharapkan dengan adanya video proses pembuatan aplikasi yang sangat sederhana ini untuk pembelajaran bisa memberi gambaran kepada teman-teman tentang pemrograman. Karena yang saya dulu alami saat pertama masuk kuliah jurusan komputer itu, saya kebingungan dan tidak ada gambaran sama sekali tentang pemrograman. Awalnya saya membuat catatan untuk mendokumentasikan pembelajaran yang saya lakukan saat mempelajari pemrograman di bangku kuliah. Karena sering lupa saat belajar dan daripada dokumentasi ini hilang, saya coba tuangkan dalam video, di share, dan saya berharap ada yang terbantu dengan dokumentasi ini walau cuma sebatas gambaran. Dalam setiap praktekan tutorial mungkin ada banyak error yang ditemukan, mungkin karena versi aplikasi yang berbeda seperti tutorial yang sudah lama. Ada beberapa bagian yang terlewat yang karena pembuat tutorial juga tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Pelajari setiap error itu dengan googling atau diskusi dengan teman belajar, guru, atau yang lebih gampang gabung di forum online seperti Facebook. Para senior di sana yang hebat-hebat tentunya akan selalu senang membantu. Kalau masih belum bisa, coba cari tutorial lain, jangan menyerah. Anda akan menemukan kelebihan masing-masing dari setiap tutorial dan bahkan bisa menemukan solusi error di setiap tutorial sebelumnya dari tutorial yang lain. Oke, ini aplikasi jadinya dari tutorial kali ini. Di sini ada menu master dan transaksi. Di master ada data customer. Nah, di sini kita bisa tambah ke data customer. Terus ini bisa cari berdasarkan nama, berdasarkan address. Terus di sini ada paging, bisa tampilkan 10. Ini datanya cuma 9 ya, jadi cuma tampil 9. Kalau di paging 5 kita bisa next, bisa ke belakang, bisa ke awal gitu. Ini untuk tambah datanya, kita harus klik add dulu. Nanti button save-nya aktif. Kita bisa tambahkan ID di sini. Coba lihat ID yang terakhir 9, kita tambahkan 10, customer name-nya hanya bebas saja, address Jakarta. Save dan masuk di sini, bebas Jakarta. Kita bisa searching. Kita misalkan semua dulu. Contohnya Dwi. By name, by name search. Nah, nanti yang kepilih Dwi. Ini ada refresh untuk reset gitu. Dan ketika diklik, kita bisa delete dan bisa update-nya di sini. Gitu. Contohnya Dwi ini, kita address-nya kita tambahin Bogor. Update. Nah, jadi Bogor.
Ya, ini exit. Nah, sama seperti customer, di sini ada data produk baru 3 ya, iPhone, PC, laptop, sama ini bisa tambah paging, save update, terus di sini buat add. Cuman ID sama nama aja di sini. Dan yang terakhir itu transaksi order. Nah, ini relasi antara tabel customer dan tabel produk. Jadi di sini kita kayak ada transaksi customer ini membeli apa gitu. Ini ID-nya dan ini untuk tanggalnya. Ini bisa cari juga berdasarkan ID, name, kayak gitu. Baik, pertama-tama pastiin kalau teman-teman udah install Java ya. Cari install Java tuh tinggal googling aja, banyak kok di internet. Satunya ini dia nih, cari install Java, Windows masuk Ubuntu, terus install Java di Linux. Nah, ini atur page, nanti kita setelah install Java ini di atur page-nya. Terus untuk cek sudah terinstall apa belumnya, tinggal ketik Java version di command line. Kalau di PC saya udah terinstall ya, Java version. Nah, untuk versinya 1.8.0.1. Setelah install Java, lanjut kita akan install NetBeans. Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Sekarang kita coba tes NetBeans-nya. Coba kita bikin script untuk print hello world aja dulu. Fading now, baby, I'm lost, I'm fading now. Do it just to make me feel again, I wanted something real. Just escape for a moment. Trying everything to make me heal. You and I thought we had a deal. If I have you, I'm not lonely. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm Ya, tulisan hello world-nya muncul. time. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading. Oke, untuk database-nya kita akan menggunakan MySQL. Teman-teman bisa cari di Google cara install MySQL, tapi dalam tutorial kali ini saya akan coba gunakan SAM yang di dalamnya udah ada apa MySQL dan yang lainnya. Ini udah diinstal ya di PC saya. Coba langsung jalanin aja MySQL-nya. Dan kita buka masuk ke instalasi SAM, terus MySQL, terus bin SQL menu load min. Nah, di sini akan diminta password. Jadi waktu penginstalan teman-teman jangan lupa untuk mengingat passwordnya. Karena saya waktu install tidak menggunakan password, jadi saya cukup tekan enter aja.
Nah, di sini udah masuk ke MySQL. Untuk melihat daftar database, kita bisa gunakan perintah show databases. Nah, di sini baru ada database bawaan ya, ada bawaan dari MySQL-nya. Di sini ada database test. Kita coba lihat dulu database yang ini. Yes, test. So, tulis untuk melihat daftar table. Kosong. Memang belum ada. Tapi intinya teman-teman harus pastiin udah bisa masuk ke MySQL, ke database MySQL seperti ini. Baik, setelah kita memastikan database MySQL, aplikasi MySQL kita udah di-reinstall di PC kita akan lanjut bikin database. Kita buat database dengan nama transaksi aja. Oke. Use transaksi untuk masuk ke database transaksi. Sini tabelnya masih kosong ya, tabelnya masih kosong. Di sini kita akan bikin 3 tabel. Untuk bagian kiri tabel master ada customer sama products, sedangkan di bagian kanan ini tabel transactions, ada satu tabel order. Di sini aplikasinya sangat sederhana ya, di mana satu customer hanya bisa memilih satu produk untuk setiap order. Di mana kenyataannya harusnya untuk sekarang ini setiap customer itu bisa memilih banyak produk kan dalam setiap transaksi, tapi itu akan membutuhkan tabel lain, mungkin tabel order details lah gitu untuk nampung data produknya. Tapi karena di aplikasi tutorial ini kita hanya akan membuat tutorial yang sangat simpel, jadi cukup kayak gini aja dulu. Satu customer memilih satu produk untuk tiap transaksi. Ini untuk field-fieldnya, customer ada ID, name, address, produk ada ID sama name aja, order ada ID, date, terus customer ID itu reference ke tabel customer, dan produk ID reference ke tabel produk. Oke, langsung aja coba kita bikin tabelnya langsung. Ini udah di database transaksi. Kita bikin tabel customer aja. Dari ID kita kasih tipe data integer, pastikan tidak null karena ini akan menjadi primary key ya, ID ini akan jadi primary key. Auto increment untuk membuat ID ini bisa otomatis terisi dengan data yang unik walaupun tidak kita set manual gitu, nantinya dia bisa ngisi otomatis ID-nya. Kalau misalkan sebelumnya ada 3 data dengan ID 1, 2, 3, pas di insert baru dia akan membuat ID baru dengan nilai 4, selanjutnya nilai 5, 6 dan seterusnya, sehingga ID-nya terus unik. Terus name kita kasih tipe data varchar 20, lengthnya 20 cukup kayaknya, 20 aja. Ini juga jangan null. Terus address, untuk address kita kasih tipe data tag aja biar bisa banyak. Kita set primary key nya ID. Oke, tutup. Ingin InnoDB. Oke, coba kita lihat strukturnya. DSC customer. Nah,
ini dia tabel fieldnya ID, dia primary key, dan dia increment. Lanjut ke tabel produk. ID-nya sama intent no auto increment. Kita kasih 20 juga biar gak terlalu banyak. Nah, juga. Oh ya, ini yang address tadi nggak di set 0 atau not nullnya, dia akan otomatis 0 sih kalau nggak di set. Key-nya ID. Dan yang terakhir tabel transaksi orders. Order ID, date customer ID, order ID. ID sama intention tidak boleh date, kita kasih tipe data date juga. Customer ID ini ngambil dari tabel customer field ID kan, jadi tipe datanya harus sama, jangan kosong juga. Produk ID juga sama. Kita set primary key-nya ID. Oke, sebelum kita relasikan dengan tabel, kita set dulu sebagai key untuk customer ID. Dan ini produk ID. Lanjut kita kaitkan dengan tabel relasinya. Harus ngasih indeks, nambah indeksnya biar gampang, antara dua tabel aja. Contohnya for bagian key untuk FK, terus tabel order dengan tabel customer. Nah, ini indeks, nama indeksnya gini aja biar gampang. Nama indeks harus unik juga ya, nggak boleh ada nama indeks yang sama. Foreign key customer ID reference-nya ke tabel customer field ID. Constraint I've got order customer foreign key customer ID. Oke, sekarang yang produk FK order produk foreign key produk
product ID, reference, ID, product ID. Udah, tutup. Engine-nya InnoDB For the most of the time, meet a stranger, jump right in lihat time. Waking up on your sofa, next to half-filled bottles heading, from last date, night. format date, customer ID, There we are, sama naked product and ID. I don't know ya. Ini But if you wanna go MUL artinya if you wanna origin leave this key. time, Dia baby, reaksi I ke know tabel stop fading customer now. dan ini ke Baby, tabel I produk. know stop fading now. Tell me if you wanna go sometime.